Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala dunya daru imtihanat wa tadriban liyamtahuna bihal makhluqatal mawjudat fi hazil kainat. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran Ibu Era Oktaviana MPD serta teman-temanku sekalian kelas I semester 4 yang berbahagia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Agung Maulana Sunanda dan saudari Vina Yuliana, saudari Reni Susilawati, saudari Lisa Deviana, dan saudara Muhammad Nur Hidayat akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul pembelajaran berbasis komputer. Untuk penjelasan yang pertama akan dibawakan oleh saudari Vina Yuliana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan materi yang pertama. Materi pertama yaitu komputer sebagai media pembelajaran. Media adalah alat yang memudahkan siswa untuk memahami dan mengingat dalam waktu yang lama, dibandingkan dengan mengkomunikasikan dan mengajarkan suatu topik secara tatap muka tanpa alat bantu atau media pembelajaran. Berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan media pembelajaran, antara lain yang pertama ada komponen tujuan. Prioritas pertama dalam memilih penggunaan media pembelajaran adalah dengan mempertimbangkan aspek tujuan, baik itu dalam ranah kognitif, afektif, atau psikomotorik. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan tentu akan mempengaruhi media yang digunakan. Selanjutnya, ada komponen karakteristik media pembelajaran. Setiap media pembelajaran memiliki karakteristik tertentu, baik dari segi kehandalan, cara pembuatan, maupun cara penggunaan media pembelajaran tersebut. Memahami karakteristik media pembelajaran merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki guru dalam memilih media. Yang ketiga yaitu komponen kesesuaian, yaitu kesesuaian terhadap rencana kegiatan, tujuan pembelajaran, tingkat keterbacaan, media, konteks dan kondisi, serta objektivitas. Kesesuaian dengan rencana kegiatan siswa yang ditetapkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Tergantung pada tujuan pembelajaran, yaitu usia anak menerima dan menyerap pesan berbasis materi melalui media. Kesesuaian dengan tingkat keterbacaan media. Dengan kata lain, apakah media pembelajaran memenuhi persyaratan teknis berupa kejelasan gambar, warna, ukuran, tulisan, dan sebagainya. Kesesuaian dengan konteks dan kondisi. Kondisi tempat dan ruangan yang digunakan, ukuran ventilasi, dan pencahayaan. Status siswa seperti jumlah minat dan motivasi belajar. Kesesuaian objektivitas. Pilihan media bukan tentang kesenangan pribadi, tetapi tentang situasi yang sebenarnya. Selanjutnya ada media pembelajaran berbasis TIK. Media komputer memang sengaja dirancang untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Komputer merupakan salah satu jenis media yang secara instan dapat merespon hasil belajar siswa secara digital. Selain itu, komputer memiliki kemampuan untuk memanipulasi serta menyimpan informasi sesuai kebutuhan. Dengan kemajuan teknologi yang pesat ini, komputer kini dapat membuat dan menampilkan media dalam berbagai format. Selanjutnya ada e-learning, pembelajaran berbasis web. Internet atau interconnection and networking adalah suatu sistem global pada jaringan semua komputer yang saling terhubung dan menggunakan standar Internet Protocol Suite atau TCP or IP untuk miliaran penggunaannya di seluruh dunia. Internet atau Interconnected Network merupakan jaringan interkoneksi yang dimana jaringan tersebut menyediakan hubungan informasi global. Dengan menggunakan internet sebagai media pembelajaran, siswa dapat belajar secara mandiri. Siswa dapat mengakses secara online dari berbagai perpustakaan, museum, dan database untuk mendapatkan sumber utama dari peristiwa sejarah, posting,
laporan, rekaman, dan data statistik. Selanjutnya ada kelebihan dari komputer. Komputer memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri untuk memahami pengetahuan dan informasi yang disajikan. Komputer dapat digunakan dalam proses pembelajaran untuk memberikan siswa kontrol atas kegiatan belajar mereka. Komputer dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif untuk pembelajar lambat. Tetapi, komputer juga dapat memfasilitasi pembelajaran yang efektif untuk pembelajar cepat. Komputer juga dapat diprogram untuk memberikan umpan balik tentang hasil belajar dan memberikan ukuran kinerja siswa. Kemampuan komputer untuk merekam hasil belajar pemakainya memungkinkan komputer diprogram untuk secara otomatis memeriksa dan mengevaluasi hasil belajar. Keuntungan lain dari komputer adalah kemampuan untuk menggabungkan warna, musik, dan komponen animasi grafis. Materi selanjutnya yaitu kekurangan dari komputer. Kelemahan utama pada komputer adalah biaya pengadaan dan pengembangan program komputer yang dirancang khusus untuk tujuan pembelajaran. Selain itu, pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan komputer termasuk hardware and software relatif mahal. Masalah lainnya adalah kompatibilitas dan ketidakcocokan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Selain itu, merancang dan merakit program pembelajaran berbasis komputer bukanlah tugas yang mudah. Membuat program komputer adalah kegiatan intensif yang membutuhkan banyak waktu dan keterampilan khusus. Yang selanjutnya yaitu penggunaan jaringan komputer untuk pembelajaran. Jaringan komputer atau internet memungkinkan peserta untuk berkomunikasi secara tertulis dan bertukar pikiran tentang kegiatan pembelajaran. Jaringan komputer dapat dirancang untuk memungkinkan pendidik berkomunikasi dengan siswa dan memudahkan siswa berinteraksi dengan siswa lainnya. Penggunaan jaringan komputer dalam sistem jarak jauh juga dikenal dengan Computer Conferencing System atau CCS. Ini biasanya dilakukan melalui email. Beberapa manfaat penggunaan jaringan komputer dalam sistem pembelajaran jarak jauh untuk meningkatkan model tutorial, memecahkan masalah pembelajaran yang dihadapi siswa dalam waktu yang lebih singkat dan mengatasi hambatan spasial dan temporal untuk perolehan informasi. Computer Conferencing System memberikan dosen dan mahasiswa kemampuan untuk terlibat dalam interaksi pembelajaran langsung antara individu dan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Reni Susilawati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Model yang pertama yaitu model drill, di mana model ini adalah salah satu model pembelajaran dalam bentuk melatih siswa dari hasil pembelajaran yang telah disampaikan seorang guru. Dengan model drill akan menentukan kebiasaan tertentu untuk melatih dan latihan terus-menerus kepada siswa dan memberikan dampak yang positif. Di dalam model drill terdapat tahapan-tahapan dalam penyajian model drill tersebut. Yang pertama yaitu penyajian soal-soal, yang kedua yaitu peserta didik menjawab soal, yang ketiga yaitu guru mendokumentasi saat peserta didik menjawab soal, dan yang terakhir yaitu apabila jawabannya benar, maka peserta didik lanjut ke materi yang selanjutnya, dan apabila peserta didik salah, maka peserta didik akan melakukan remedial atau ulangan harian. Model yang kedua yaitu flowchart model drill, di mana model ini berisikan sistem pembelajaran menggunakan komputer dengan program CBI. Kita dapat membuat flowchart model drill. Ini dilakukan untuk kejelasan dalam pembelajaran menggunakan komputer. Flowchart berisikan grafis-grafis atau simbol-simbol dalam pembelajaran berbasis komputer. Melihat contoh dari flowchart dari model drill dengan urutan-urutannya.
Adapun model tutorial, di mana model ini sama seperti program bimbingan lainnya yang memiliki tujuan membantu peserta didik untuk mencapai hasil dari pembelajaran dengan optimal. Ini sangat dibutuhkan dikarenakan peserta didik bisa melaksanakan pembelajaran secara mandiri dari sumber-sumber, modul-modul dari internet secara mandiri dan dapat mengakses ilmu. Adapun tahap dalam model tutorial yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyampaian materi, yang kedua yaitu memberikan soal atau pertanyaan, yang ketiga yaitu melakukan penilaian, dan yang terakhir yaitu memberikan respon kepada siswa apakah jawabannya itu benar atau salah. Jika jawabannya salah, maka siswa akan melakukan remedial atau ujian ulang. Contoh dari flowchart pembelajaran berbasis komputer model tutorial. Kita dapat melihat urutan-urutannya, yaitu sebagai berikut. Kemudian yaitu model simulasi. Model simulasi adalah salah satu strategi dalam pembelajaran yang mempunyai tujuan untuk pengalaman belajar peserta didik yang lebih konkret atau suasana nyata yang mendekati suasana yang sebenarnya. Model simulasi ini yaitu model CBI yang menyampaikan materi dalam bentuk simulasi pembelajaran dengan memadukan unsur gambar audio. Di dalam model simulasi terdapat tahap-tahap dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu rencana dalam pelaksanaan proses belajar mengajar menggunakan model simulasi. Yang kedua yaitu program PBK, simulasi menggunakan flowchart PBK model simulasi. Terdapat contoh dari flowchart PBK yaitu sebagai berikut. Ini adalah urutan-urutan dari flowchart model simulasi. Kemudian yang terakhir yaitu metode instructional game, di mana instructional game ini dibagi menjadi 3 komponen, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua yaitu penyampaian tujuan, dan yang ketiga yaitu adanya skenario, tingkatan permainan, pelaku permainan, dan di sini aturan kita dapat permainan. Melihat contoh dari flowchart PBK dari model instructional game, di mana terdapat urutan-urutan tertentu dalam model ini. Selanjutnya, untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh Lisa Deviana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya terkait prosedur pembuatan pembelajaran berbasis komputer. Nah, sebelum kita membuat program pembelajaran, yang pertama harus kita siapkan yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran itu sendiri dibuat untuk apa? Untuk acuan ataupun indikator untuk mempermudah kita ketika akan menyampaikan materi kepada peserta didik, sehingga pencapaian pembelajaran itu dapat tercapai. Nah, di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran itu sendiri terdapat standar kompetensi. Nah, standar kompetensi ini adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki siswa ketika misalnya ketika materi yang telah kita jelaskan tentang materi yang terkait mata pelajaran tertentu, di situ apa yang harus siswa atau peserta didik itu kuasai. Nah, setelah standar kompetensi ada yang namanya indikator kompetensi. Indikator ini misalnya peserta didik diharapkan atau peserta didik mampu menguasai materi pembelajaran. Nah, setelah itu terdapat namanya pokok-pokok materi. Setelah pokok materi ada namanya kegiatan pembelajaran yang terdiri dari 2, yaitu metode dan alat serta sumber apa yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua yaitu pembuatan garis besar isi media pembelajaran berbasis komputer atau sering dikenal dengan GBIM PBK. Nah, di dalamnya terdapat pendahuluan, tujuan, indikator, kompetensi dasar, standar kompetensi, pengalaman belajar atau materi, serta treatment. Treatment ini dimana dalam program pembelajaran berbasis komputer misalnya suatu prosedur atau langkah-langkah ketika kita akan memasuki suatu aplikasi. Nah, di dalam pembuatan garis besar isi media pembelajaran berbasis komputer ini juga terdapat 2, yaitu pembuatan flowchart dan studyboard, di mana flowchart ini seperti yang tertera dalam makalah, yaitu seperti bagan-bagan di mana tampilan pertamanya yaitu
ada tombol start, tombol menu, dan icon-icon lainnya. Nah, sedangkan untuk storyboard ini mempermudahkan kita untuk mengetahui ketercapaian peserta didik terhadap materi. Misalnya di situ ada media apa yang digunakan, audio apa yang digunakan, serta terdapat gambar-gambar visual. Jadi peserta didik ini dapat lebih mudah memahami materi sehingga pembelajaran itu adanya interaksi antara guru dan peserta didik. Baik, itu saja materi yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Nur Hidayat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan contoh langkah-langkah pembuatan pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama ada langkah-langkah pembelajaran berbasis komputer model drills. Di sini ada terdapat beberapa proses atau tahapan pembuatan program ini. Yang pertama ada tahap pendahuluan. Di tahap pendahuluan ada beberapa bagian. Yang pertama ada judul program atau title pack. Di sini title pack berisikan untuk menginformasikan materi yang akan disajikan kepada para siswa, dan judul program ini adalah hal yang terpenting. Lalu ada tujuan penyajian atau presentation of objective. Di bagian ini memaparkan tujuan pembelajaran berupa standar kompetensi dasar atau indikator yang harus dicapai dalam pembelajaran melalui model ini. Penyajian tujuan akan lebih baik jika tujuan itu disajikan dengan lengkap. Lalu ada petunjuk atau direction. Petunjuk ini berisikan informasi cara mengoperasikan program yang telah dibuat. Diusahakan agar siswa mampu menjalankan program tersebut. Lalu tujuan disampaikannya hal ini agar siswa mampu dengan mudah mengoperasikan program pembelajaran berbasis komputer model drills ini. Lalu petunjuk atau direction yang dibuat itu berdasarkan tingkat usia siswa atau jenjang pendidikan. Semakin rendah usia atau tingkatan siswa, maka petunjuk yang diberikan harus lebih lengkap dan mudah dipahami. Lalu setelah pendahuluan itu ada penyajian informasi. Di penyajian informasi ini ada mode penyajian atau presentation. Adalah bentuk tata letak penyajian yang berisi konten materi atau informasi baik berupa uraian materi, soal, dan lainnya. Penyajian informasi biasanya menggunakan paduan informasi visual seperti teks, grafik, gambar, foto, animasi, chart, bagan, label, dan sebagainya. Yang dimaksudkan untuk agar siswa mudah memahami materi. Lalu ada panjang teks. Kualitas dari program yang dibuat akan dipengaruhi oleh penulisan teks. Lalu ada yang ketiga, ada grafik, diagram, dan animasi. Diagram, grafik, dan animasi ditujukan untuk menambah pemahaman siswa terhadap materi yang akan disajikan. Lalu ada penggunaan warna. Dalam penggunaan warna ini berguna untuk menarik perhatian siswa dan fokus siswa, dan bukan sebagai acuan atau bagian yang diutamakan dalam program pembelajaran tersebut. Lalu ada bagian penutup. Penutup ini berisi ringkasan tentang informasi pembelajaran atau keputusan tentang hasil pengerjaan yang dilakukan siswa. Lalu yang kedua ada langkah-langkah pembuatan program berbasis komputer model tutorial. Dan pendahuluan 1, 2, 3 itu sama seperti sebelumnya. Di bagian 4 itu yang membedakan ada stimulasi prioritas pengetahuan, stimulasi prior knowledge. Dalam program ini, stimulasi prioritas pengetahuan berupa ringkasan singkat tentang materi yang terdapat dalam program. Lalu yang kelima ada initial control siswa, initial student control. Dalam program pembelajaran berbasis komputer model ini, initial control berisikan kondisi yang harus dijalani oleh siswa untuk memulai dan melaksanakan program ini. Dan setelah pendahuluan dalam program berbasis komputer ini, ada penyajian informasi atau presentation of information. Dan di presentation of information ini sama dengan program
berbasis drill yang sebelumnya saya jelaskan. Yang membedakan adalah di bagian ketiga, yaitu ada pertanyaan dan jawaban, question of response. Pertanyaan dan jawaban dimaksudkan untuk menilai sejauh mana kemampuan siswa untuk mengingat dan memahami pelajaran tersebut. Lalu setelah itu ada penilaian respon atau judging of response. Penilaian jawaban dan proses pengevaluasian respon agar terdapat feedback yang diberikan siswa dan fungsi dari penilaian adalah mengevaluasi hasil belajar serta membuat keputusan apakah pembelajaran akan dilanjutkan atau diulang kembali. Lalu setelah itu ada pemberian balikan respon atau providing feedback about respon. Feedback diberikan sebagai reaksi terhadap respon yang diberikan siswa. Feedback ini berisikan pesan-pesan dalam bentuk teks atau ilustrasi grafik. Feedback atau umpan balik berisi untuk menginformasikan apakah respon yang diberikan siswa itu tepat atau tidak. Lalu selanjutnya ada pengulangan atau remediation. Bagi siswa yang belum memahami materi yang dipelajari, maka materi tersebut akan ditampilkan kembali dan mengulang informasi yang pernah dipelajari siswa dalam prosedur pengolahan yang paling sering digunakan. Lalu setelah itu yang G ada segmen pengaturan pembelajaran atau sequencing lesson segment. Mengikuti pola pembelajaran tipe branching adalah dasar dari program tutorial pencabangan yang sudah diatur sebelumnya dan dibuat untuk memenuhi yang lebih dasar optionnya. Yang terakhir ada penutupan. Penutupan ini sama halnya dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu yang ketiga ada langkah-langkah pembuatan PBK model simulasi. Tahap produksi pada program ini sebagai berikut. Yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini sama seperti program pembelajaran model drills. Lalu di bagian penyajian informasi juga sama, yang berisikan mode penyajian, panjang teks, grafik, dan diagram animasi. Lalu serta penggunaan warna. Lalu yang keempat ada langkah-langkah pembuatan program pembelajaran model games. Di model games ini pendahuluannya sama seperti pendahuluan model drills. Yang membedakan adalah adanya tujuan atau goals di proses program pembelajaran berbasis komputer model games. Di model game ini tujuan pembelajaran berupa standar kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai. Lalu ada aturan atau rules. Aturan berisikan informasi cara memainkan game dan program yang telah dibuat dan diusahakan siswa memahami rules dan aturan untuk bermain game tersebut. Lalu ada petunjuk bermain. Petunjuk bermain ini adalah petunjuk bermain berisikan informasi yang bertujuan untuk memandu siswa agar menyelesaikan game yang dimainkan. Lalu ada pilihan atau choice. Pilihan atau choice itu biasanya pilihan itu diberikan, contohnya itu akan terus bermain atau berhenti, lalu berapa lama waktu bermain, lalu nama games yang ingin dimainkan. Lalu ada kerangka instruksional games. Instruksional game ini berisi 15 komponen, yaitu menampilkan skenario atau bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemain, menampilkan tingkatan realitas, skenario, dan tercerminnya dalam bentuk nyata, khayalan, dan tidak nyata. Kemudian menentukan perilaku permainan, menentukan peranan dari pemain, dan memberikan tantangan kepada pemain yang berisi syarat. Lalu menyajikan aspek yang dimunculkan untuk memandu rasa ingin tahu dan menambah motivasi, menggali informasi, terdapat kompetisi alamiah, memunculkan makna dan tidak bermakna, dan dalam pembelajaran memunculkan kemampuan untuk melawan kesempatan, menentukan kemenangan dan kekalahan, memberikan pilihan, memberikan informasi, menentukan interaksi bergilir, terdapat aktivitas yang khas atau unik, lalu terdapat aktivitas dalam bermain. Lalu yang terakhir adalah penutup. Penutup ini diberikannya pilihan untuk melanjutkan permainan atau mengakhiri permainan. Jika pemain ingin mengakhiri permainan, maka akan muncul tampilan quit. Setelah itu ada pilihan lagi yang berbunyi are you sure, dan itu ada pilihan
Yes dan no. Pembelajaran dengan model game ini dapat dikembangkan dengan aplikasi Makromedia, Author, Wi-Fi, Director MX, Flash MX, dan program lainnya yang sesuai untuk pembuatan game dan animasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.